Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'dah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbi najini minal qaumidz zalimin. Ya Allah, minta perlindunganmu dari gangguan orang-orang zalim. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Al ulama warasatul anbiya, para kiai, punyai, ustadz, dai, daiyah, mubalik-mubalighah, juga para pemikir, peneliti, penganalisis di dalam sains tertentu, para sesepuh, bini sepuh juga yang saya tunggu jangannya, tokoh masyarakat yang saya tunggu karya-karyanya, serta semua yang hadir di area terbuka ini dalam syuting YouTube dakwah saya di dalam dakwah ini. Sholawat beserta salam kita aturkan juga kepada Rasulullah Muhammad SAW, karena dengan kita setiap hari membaca sholawat, insya Allah kita dapat syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga besok di yaumil kiamah kita dapat syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang berbahagia serta yang non muslim yang sempat mendengarkan dakwah saya, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara wong cilik ning derajate dhuwur di mata semuanya. Dalam kesempatan dakwah ini saya akan memberikan contoh Raden Songgong. Raden Songgong bin Ki Getas Pendowo, putra dari Ki Getas Pendowo, keturunan dari kerajaan Majapahit. Raden Songgong dikenal juga ketika beliau sudah dewasa, usia sepuh, dikenal dengan nama Ki Ageng Selo. Alhamdulillah, saya sekali dakwah di masjid beliau, masjid peninggalan Ki Ageng Selo yang penuh dengan arsitektur kayu jati di desa Selo, kecamatannya Ngantru, Kabupaten Grobogan. Saya sekali dakwah di sana. Pada waktu itu diiringi dengan para seni dari Keraton Surakarta Hadiningrat. Sungguh luar biasa kholnya Ki Ageng Selo, dengan terkenal papalinya. Juga beliau dikenal dengan belajar ilmu filsafat, sehingga di mata para pemikir Islam, para dai dan mubalighah, para mubalik-mubalighah, Ki Ageng Selo dikenal dengan jiwa yang memasyarakat, wongne wong, orang ngenyek wong, orang menghina orang, tapi beliau merendah keturunan Majapahit, raja besar, kerajaan yang pernah berkuasa di bumi Nusantara, dengan Raden Wijaya sebagai raja pertamanya. Ki Ageng Selo tidak pernah sombong. Bahkan ketika beliau melamar tentara di kerajaan Demak, beliau bukan jodoh. Sebenarnya dia punya kualitas, tapi beliau lebih memilih hidup di desa, menjadi petani di desa. Sungguh aneh dan luar biasa. Ketika menjadi petani, hujan deras mengguyur, petir menyambar, tapi petir ini tidak sembarang petir. Petir ini berubah menjadi naga. Kontennya naga, mau menangkap dan mau menghisap darah Ki Ageng Selo, mau menerkam. Tapi Ki Ageng Selo dengan cepat dan kilat berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petir ini mampu ditangkap, lalu digenggamnya petir ini. Dan kisah nyatanya
Jilatan petir ini diabadikan di pintu masuk Masjid Agung Demak yang ada di sebelah kanan. Apa bisa terjadi seperti itu? Kenapa Ki Ageng Selo bisa orang yang menjadi sakti mandraguna, orang yang linue, orang yang punya pengetahuan luas dan punya ilmu yang karismatik, punya ilmu yang sakti mandraguna? Ternyata ada 7 resep yang perlu kita tiru, kita belajar hidup dari Ki Ageng Selo. Pertama, beliau menghormati orang lain, tidak pernah memandang sebelah orang, apakah dia fakir, apakah dia miskin, apakah kaum pedagang, kaum peternakan, kaum jasa, pegawai negeri, kalau zaman sekarang mungkin punya pejabat tinggi, dia membuat sama orang itu, muwong nih wong, menghormati orang. Yang pertama, resep beliau. Yang kedua, beliau suka memberikan sesuai dengan sedekah, sesuai kemampuannya. Kemampuannya memberikan nasi, dia memberikan nasi. Apakah itu anak yatim, apakah itu dengan sesama muslim, apakah itu dengan masyarakat kecil, masyarakat umum, atau dengan yang lain, dia selalu setiap hari selalu mengajak makan kepada orang yang membutuhkan dan orang yang memang belum pernah makan. Beliau sering menawari murid-muridnya, diajak makan. Jika ditanya di padepokannya di Selo Ngandru Grobogan, pada zamannya ketela, umbi merupakan istimewa, jagung bakar, jagung rebus istimewa. Beliau sering berkumpul dengan masyarakat yang ikut ngaji beliau dan menjajakan makanan untuk santrinya. Yang ketiga, resep yang dia miliki adalah selalu minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada Allah, dan selalu mendoakan, terutama mendoakan pada orang-orang yang teraniaya. Hati-hati, jangan terlalu menganiaya orang. Suatu saat orang yang teraniaya itu doanya akan mustajab dan akan berbahaya bagi orang yang membuat aniaya. Dan Ki Ageng Selo ini orang desa polos, tidak menjadi pejabat, tetapi dia keturunan Ningrat, keturunan Majapahit, selalu mendoakan orang yang teraniaya. Yang keempat, beliau selalu menjalankan sholat 5 waktu sesuai dengan keyakinan agamanya Islam, dan selalu mengajak berjamaah di masjid peninggalan beliau yang penuh aksesorisnya dengan kayu jati. Dan saya sebagai mubalek pernah datang ke sana dan diundang sekali haulnya Ki Ageng Selo di Ngandru di desa Selo. Yang kelima, beliau selalu berdoa kepada lingkungan masyarakat dengan wong-wong, dengan menghormati kepada siapapun yang datang, siapapun yang ada di masyarakat Grobogan itu, selalu diwong. Dia selalu menyisipkan apabila punya rezeki kepada orang-orang yang teraniaya dan orang-orang yang memang punya status fakir dan miskin, dengan bisiri, dengan tidak perlu diberikan secara kelihatan. Yang keenam, beliau sering survei ke pertanian-pertanian, menanyain para petani, menanya, nanam apa mas, nanam apa Mbak Yu, nanam apa Pak, nanam apa Bu, Simbah, Nenek, nanam apa? Di ujung sawah maupun di ujung tanah pertaniannya, Ki Ageng Selo mendoakan dengan setulus hati dan kerendahan. Dia bertani tapi peduli dengan kaum tani. Dia berdoa tapi juga ikut peduli mendoakan orang yang membutuhkan doanya. Bahkan beliau
menanyai orang yang sedang terlilit kesengsaraan. Dan yang ketujuh, resepnya adalah setiap dia melakukan dialog tidak menyinggung perasaannya. Kadang manusia lewat lisannya menyakiti orang lain, lewat lisannya kadang membuat orang mendengarnya ogah, membuat orang mendengarnya sulit tidur karena kata-katanya panas dan menyinggung perasaan. Tapi Ki Ageng Selo, walaupun anak Ki Kertas Pendowo, keturunan dari kerajaan besar Majapahit, Ki Ageng Selo ketika zaman ramai-ramainya keadaan di kerajaan Demak, beliau lebih memilih hidup di desa dengan hidup berteman, bersaudara dengan lingkungan masyarakat sekitarnya. Mingkar mingkure angkara akarono karnaning marti siwik sinuwung resmi ning kita sinupa sinukarta mereka tarto pakartine ngelmu luhur. Subhanallah, pangkurnya suaranya bagus ketika dia menyanyikan lagu Pucung juga luar biasa. Ketika dia menyanyikan lagu Kinanti luar biasa, jiwa seninya muncul di saat-saat dia sedang berdakwah. Dakwahnya Ki Ageng Selo cukup sederhana, dengan mempraktekkan keadaan sekitar, melihat tanaman sekitar, beliau maknani, beliau terjemahkan dengan kehidupan manusia. Mari kita bersolawat bersama-sama. Semoga kita menjadi umat Rasulullah SAW dan Ki Ageng Selo paringono jembar kubure padang dalane ngapunten sedaya kelakipun dipun tampi sedaya kemal kesayanganipun. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wadil Amin. Ngelingono yen ana timbalan ora wakilan, timbalan kang moho kuwasa gelem ora bakal lunga. Den salini panganggo putih wis budal ora kena mulih tumpakane kreta Jawa roda papat rupa manungsa. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan dalam dakwah kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rabbi najini minal qaumidz dzalimin. Jumpa kembali dengan saya Kanjeng Raden Temenggung, Kiai Tasdif di Jatinegara Sarjana Agama, pendakwah dalam maupun luar kota hingga pelosok jauh di Nusantara Indonesia, daerah-daerah angker, daerah-daerah wingit yang pernah saya masuki di Nusantara Indonesia. Insya Allah sekali merdeka tetap merdeka. Bila taufik wal hidayah wa billahi wal inayah ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.